Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Sepriyadi dengan NIM 2411020031. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari matkul arkeologi. Yang pertama, jelaskan ilmu arkeologi. Baik, pengertian arkeologi. Arkeologi berasal dari bahasa Yunani archaios atau kuno, dan logos atau ilmu atau pengetahuan, sehingga secara etimologis berarti ilmu tentang masa lampau yang bersifat kuno. Secara terminologis, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia masa lalu berdasarkan sisa-sisa kebudayaan material yang ditinggalkan seperti artefak, ekofak dan fitur yang ditemukan di permukaan atau bawah tanah. Baik, masuk pada poin yang A, definisi dan wilayah kajian arkeologi. Baik, wilayah kajian arkeologi meliputi yang pertama arkeologi prasejarah, yaitu meneliti masa sebelum manusia mengenal tulisan dengan sumber utama berupa artefak dan fosil. Yang kedua, arkeologi sejarah, yaitu ilmu yang mengkaji masa setelah dikenalnya tulisan seperti prasasti, naskah, dan struktur bangunan sejarah. Yang ketiga, arkeologi industri, mempelajari peninggalan era revolusi industri seperti pabrik, alat produksi, dan infrastruktur modern awal. Yang keempat itu adalah arkeologi maritim, meneliti kehidupan dan kebudayaan manusia yang terkait dengan laut termasuk kapal karam dan pelabuhan kuno. Baik, masuk pada poin yang B, sejarah arkeologi sebagai ilmu disiplin. Arkeologi sebagai ilmu berkembang dari kegiatan mengumpulkan benda-benda kuno pada abad ke-17 dan ke-18 di Eropa. Awalnya kegiatan ini hanya bertujuan untuk menghargai nilai estetika peninggalan masa lalu tanpa metode ilmiah. Perkembangan besar terjadi pada abad ke-19 ketika Christian Jorgensen Thomsen memperkenalkan sistem tiga zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Baik, masuk pada poin yang kece, tujuan dan fungsi ilmu arkeologi. Baik, masuk pada tujuan ilmu arkeologi. Yang pertama, rekonstruksi budaya masa lalu. Yang kedua, rekonstruksi sejarah budaya. Yang ketiga, pemahaman proses budaya. Dan keempat, pelestarian warisan budaya. Baik, masuk pada poin yang kedua, fungsi arkeologi. Yang pertama, ilmiah atau menyediakan dan empiris bagi kajian sejarah dan antropologi. Yang kedua, edukasi, menumbuhkan kesadaran sejarah dan budaya. Yang ketiga, kultural, memperkuat identitas bangsa melalui peninggalan masa lalu. Yang keempat, ekonomi dan pariwisata. Baik, masuk pada poin yang ke D, hubungan arkeologi dengan disiplin ilmu lainnya. Baik, dengan antara lain yang pertama antropologi, yaitu memberikan teori tentang perilaku manusia dan struktur sosial. Yang kedua, geologi, yaitu membantu analisis konteks lapisan tanah tempat ditemukannya artefak. Yang ketiga, sejarah, memberikan kerangka waktu dan interpretasi naratif terhadap temuan arkeologis. Yang keempat, biologi dan paleontologi, yaitu berguna untuk identifikasi sisa-sisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu kimia dan fisika, digunakan untuk penanggalan atau seperti karbon 14 dan analisis bahan artefak. Baik, masuk pada pertanyaan yang kedua tentang data-data arkeologi. Baik, data-data arkeologi meliputi artefak,
yaitu benda hasil kerja manusia. Yang kedua, fitur, struktur atau bangunan yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah, candi, parit dan kubur. Yang ketiga, ekofa, yaitu sisa-sisa alami yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Dan yang keempat itu konsep dan simbol. Baik, masuk pada poin yang A, sifat-sifat data arkeologi. Yang pertama, sifat-sifat data arkeologi adalah tidak lengkap karena proses alam dan manusia menyebabkan kerusakan atau kehilangan. Dan yang kedua adalah kontekstual. Nilai ilmiahnya bergantung pada lokasi dan lapisan tempat ditemukannya. Dan yang ketiga adalah bersifat material, hanya yang berwujud fisik dan diteliti secara langsung. Dan yang keempat, non renewable, sekali rusak atau hilang. Dan yang terakhir adalah temporal, memprestasikan masa tertentu dalam perkembangan budaya manusia. Baik, masuk pada poin yang B, jenis-jenis data arkeologi. Baik, data arkeologi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, data primer atau artefak yang ditemukan dalam konteks asli atau asli. Dan yang kedua, data sekunder, artefak yang sudah berpindah tempat akibat aktivitas alam atau manusia. Yang ketiga, data organik, berasal dari bahan mineral, batu, logam atau tembikar. Dan yang terakhir adalah data kontekstual, hubungan spasial dan hubungan spasial. Baik, masuk pada poin yang C, dimensi atribut data arkeologi. Yang pertama yaitu atribut bentuk atau mencangkup ukuran, bentuk dan warna artefak. Dan yang kedua, atribut teknologi atau yang berkaitan dengan cara pembuatan bahan dan teknik pemprosesan. Yang ketiga, atribut fungsi, yaitu berhubungan dengan kegunaan artefak bagi manusia masa lalu. Yang keempat, atribut gaya, mencerminkan ekspresi budaya dan estetika suatu masyarakat. Baik, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi data arkeologi. Jadi faktor-faktor data arkeologi ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama, faktor budaya, yaitu segala aktivitas manusia yang menyebabkan terbentuknya data arkeologi seperti pembuatan, penggunaan, pembuangan dan penghancuran artefak. Dan yang kedua yaitu faktor alamiah, yaitu proses lingkungan yang memengaruhi pelestarian data seperti erosi, pengendapan, kelembatan, suhu dan aktivitas biologi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jawab pertanyaan dari matkul arkeologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.